Record. Oke, Udah ya, siap. coba dulu. Baik, selamat pagi anak-anak. Hah? Pagi, Bu. Iya. Ibu. Udah dikirim jadi belum? Baik anak-anak, senang rasanya hari ini Ibu bisa kembali ke dalam kelas ini untuk menemui anak-anak sekalian. Ya, semoga hari ini tetap semangat ya, seperti hari-hari kemarin ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, Hadir, sebelum hadir ya, ada semua, semua Bu. ya. Oke, Ada baik. semua, Bu. Sebelum Ibu melanjutkan presensi, Ibu minta satu orang memimpin doa ya, biar pelajaran kita hari ini bisa terlaksana dengan baik. Saya minta Mita ya. Saya, Bu. Oh, Damianus, silakan Damianus. Iya, Aduh, Bu. Iya. mantap nih Damianus. Silakan Damianus pimpin kita dalam doa. Bu, Damianus caper, Bu. Iya. Caper ya, iya Hah? ya. Mungkin hari ini Ibu kelihatan manis mungkin ya. Kayaknya dia caper. Silakan Iya, Damianus. Ibu. Iya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Sudah, terima Bu. kasih. Terima kasih Damianus ya sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Mengecek kehadiran. Ibu panggil dulu yang pertama Medi hadir. Medi. Medi hadir ya? WC, Bu. Medinya Oh lagi ya, ngobrol. lagi ngobrol ya pasti. Meta hadir? Ibu. Mantap. Adirta hadir? Hadir selalu, Bu. Mantap. Wahyudi? Hadir, Bu. Nila? Hadir, Bu. Damianus? Hadir, Bu. Mantap. Nancy hadir? Hadir, Bu. Nuryani hadir? Hadir, Bu. Eviani yang terakhir, Eviani hadir? Hadir, Bu. Ya, seperti biasa Eviani senyumnya manis ya, manis sekali. Damianus jadi semangat ini. Oke, baik. Hari ini anak-anak kita akan masuk ke materi yang baru ya, yaitu tentang permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu masih tentang ketenaga kerjaan ya, tentang apa itu angkatan kerja, ya, apa itu tenaga kerja, kemudian jenis-jenis tenaga kerja, ya. Ada juga kemarin kita bahas tentang sistem pemberian upah, ya, itu sudah kita bahas. Nah, hari ini kita lebih dalam lagi mempelajari materi tentang ketenaga kerjaan, yaitu tentang masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, ya. Nah, Ibu akan share, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Ya, dibantu ya Damianus ya. Sudah, Bu. Sudah. Damianus dipanggil Ya. guru. Baik ya, sudah terlihat jelas ya di PowerPoint. Sudah, Bu. Ya, jadi yang kita bahas hari ini itu tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi ya. Nah, di sana sudah terdapat gambar ya. Ada gambar-gambar looking for a job ya, mencari kerja. Kemudian ada yang demo-demo tuh di bawah ya. Karena upahnya tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan undang-undang ya. Nah, sebelum mendalami materi ya. Sabar ya. Tidak jalan ini.
Apa, Bu? Iya, ini dia tidak mau tampil nih di slide. Klik slide kedua, Bu. Tidak mau dia, Bu. Aduh, stop share dulu kali ya. Pulsa mungkin Ya, Bu. di refresh dulu, Bu. Nih, Itu Bu, proyektornya barangkali gangguan, nanti. Bu. Iya, gangguan ini. Iya, Itu Damianus kalaupun tadi nanti ada pencet-pencet gangguan sembarangan, Bu. jaringan, berarti Bapak Ibu guru hebat. Tadi yang saya lain lihat Pak Yudi silakan ada matikan gantikan. kontak itu, Bu. Listriknya padam mungkin, Bu. Oh, sudah muncul, Ibu. Sudah ya. Jahat banget sih kamu, Damian. Ini tujuan pembelajaran, Bu. Iya, ya. Jadi tujuan pembelajaran ya apa yang kita ingin capai hari ini ya Ibu sudah tulis di sini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model problem based learning ya dengan pendekatan saintifik, dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi dan kerjasama, peserta didik dapat menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, untuk memahami keseluruhan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan atau menayangkan sebuah video, ya. Video ini, jadi anak-anak harus memperhatikan dengan baik videonya agar bisa mengerjakan LKPD nantinya, ya. Jadi semoga videonya bisa tertayang dengan jelas, ya, dan suaranya juga jelas, ya, anak-anak. Mari kita saksikan bersama-sama. Terdengar anak-anak? Terdengar suaranya? Tidak dengar suaranya, Ibu. Tidak, Bu. Kalau sekarang Ibu. terdengar? Ibu, pencet Ya, menunya, Bu. juga, Yang Bu. titik 3, Bu. Titik 3 di ujung kiri kanan, Bu. Share Sauna. Oke. Iya, Serson, Bu. Makasih, Badan Adita. Pusat Statistik mencatat angka pengangguran pada Agustus 2022 meningkat menjadi 8,42 juta orang dibandingkan dengan Februari 2022 yang mencapai 8,40 juta orang. BPS juga mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 naik 3,57 juta orang. Di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang mencapai 5,72%, Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran Agustus 2022 mencapai 8,42 juta orang, meningkat dibandingkan Februari 2022 8,40 juta orang. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, meningkatnya angka pengangguran Agustus tahun ini dikarenakan tidak semua angkatan kerja bisa diserap oleh perusahaan. BPS mencatat penduduk usia kerja saat ini berjumlah 209,4 juta orang. Angka tersebut naik 2,71 juta orang. Dari jumlah tersebut yang terserap menjadi angkatan kerja sebanyak 143,72 juta orang atau naik 3,57 juta orang. Dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 65,70 juta orang atau turun 0,86 juta orang. Baik, anak-anak, itu tadi video yang Ibu tayangkan yang berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan, ya, dalam pembangunan ekonomi. Nah, jadi tadi di sana dijelaskan ya angka pengangguran sudah mencapai 8,42 juta orang. Ya. Nah, mungkin ada informasi lain yang kalian peroleh dari video tersebut. Apa kira-kira? Coba Meta, silakan. Ada informasi apa lagi yang diperoleh dari video tersebut? Kalau dia nganggur berarti nggak kerja dong, Bu. Iya, iya. Kalau Terus, nganggur, Kalau nganggur nggak kerja, makan apa, Bu? nah itu dia ya. Kalau menganggur, tidak bekerja, kemudian tidak mendapatkan uang untuk membeli makanan ya. Ya, Wahyudi. Itu Adirta tadi bisik-bisik dengan saya, Bu. Katanya ya yang bacain berita itu cantik banget katanya.
Ya ini mirip siapa ya di kelas kita ya? Mirip Bu itu kali ya, Bu Medi ya? Saya, Bu. Oh ya, Bu Nila deh. Iya. Itu padahal Bu, kata Wahyudi dia naksir. Nanti kalau mau cari istri kayak gitu Bu katanya. Ya, bagus Ternyata lah. mentel, masih sekolah udah istri-istri. Masih sekolah loh Adita, ya ampun. Istri kayak Bu Nila. Baik, ada lagi yang ingin menjawab, kira-kira informasi apa yang bisa diperoleh dari video di atas? Saya Bu. Ya, silakan Wahyudi. Ya, tadi kan disebutin tuh Bu, banyak banget tenaga kerja di Indonesia, sampai berapa tadi ya, 60-an juta kayak gitu. Iya. Terus kemudian yang nganggur sampai 8 juta. Nah, kalau yang nganggur sebanyak itu Bu, berarti nantinya akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Bu, dan kemudian juga akan berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang tinggi. Karena masalah perut itu nggak bisa dikompromikan. Iya. Iya, itu Bu, Ya, kalau menurut bagus saya ya. Bu. Udah pintar ya Wahyudi. Jadi Wahyudi bisa mengaitkan ini materi yang ini dengan yang telah kita bahas kemarin, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, jadi kalau kita tidak bekerja, tidak menghasilkan pendapatan ya, jadi kita tidak bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya. Aduh, pintar sekali nih Wahyudi nih. Bisa Terima mengaitkan kasih materi Bu. ini. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau menjawab informasi apa yang ada di video itu? Ibu mau bertanya, Bu. Iya, silakan Damianus. Kalau misalnya kalau kami jawab soalnya benar, dikasih hadiah apa, Bu? Iya, nanti saya transfer ya Damianus, langsung uang aja ya. Kita tidak beli sepeda. Kasih sepeda. Kasih sepeda saja, Bu. Saya mau Ongkirnya mahal Damianus ya, jadi kita langsung uang saya aja mau ya. makanan ringan saja, Bu. Oh, makanan ringan. Saja, Bu. Damiana sukanya Iya. keripik pisang, Bu, Melan. Oke lah, keripik pisang. Di sini banyak kok keripik pisang. Boleh Damianus ya. Nanti Ibu kirim, silakan nanti itu alamatnya ya, alamat rumahnya. Di orang yang tiap hari duduknya di jalanan saja, Bu, itu termasuk pengangguran ya, Bu? Iya, pengangguran ya, karena mereka tidak punya pekerjaan ya. Jadi Iya, setiap harinya ketemu mereka di situ terus. karena tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan ya. Nah, itu pengangguran ya. Atau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan juga itu disebut pengangguran ya, karena belum mendapatkan penghasilan. Gitu. Salah Bu. Salah Kenapa itu salah, kata Wahyudi? Damianus. Padahal yang duduk-duduk kemarin di pinggir jalan itu saya. Saya kan lagi buat konten untuk YouTube. Saya lo dapat duit Bu dari YouTube. Dapat duit ya? Banyak. Iya, jadi Wahyudi kita itu ya pelajar itu masuk dalam golongan angkatan kerja ya. Usia produktif tapi tidak memiliki penghasilan kalau di itu. Usia produktif itu apa Bu? Usia produktif itu usia di mana kita dapat menghasilkan sesuatu produktif ya, produksi. Jadi bisa menghasilkan sesuatu misalnya tadi pendapatan ya, pendapatan kita berapa gitu dari hasil pekerjaan. Kalau saya masih umur 15 tahun, masuk nggak Bu umur produktif Bu? Umur berapa tadi Pak? Wahyudi umur berapa? 15 Bu. Tapi 15 kayak umur lebih tapi 2 kayak umur hari. 25 ya, Bu. Ya masuk angkatan kerja itu kemarin kita bahasnya angkatan kerja itu masuk dari usia berapa? Ayo yang bisa. Dari usia 15 tahun sampai 60 tahun, Bu, kalau tidak salah. Ya 15 sampai 60 tahun ya angkatan kerja. Terus kemarin tenaga kerja gimana? Tenaga kerja bedanya dengan tenaga kerja? Nah, kita kembali ke belakang lagi nih. Tenaga kerja ada yang bisa mengingat? Sudah lupa ya? Lupa Bu.
Nanti ya dibaca lagi ya Wahyudi ya bukunya. Iya, Bu. Iya, oke. Baik, Ibu bisa lanjut ya. Nah, dari video tadi, ya dari video yang Ibu tayangkan tadi, itu dia membahas tentang salah satu permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, ya, yaitu kurangnya penerapan tenaga kerja, ya, sehingga banyak masyarakat atau penduduk yang menganggur, ya. Nah, jadi kita bahas poin yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Ya. Tingkat pengangguran tinggi itu ya karena terlalu banyak nih tenaga kerja, pertumbuhan tenaga kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah usaha atau lapangan usaha. Ya, jadi tenaga kerjanya banyak tetapi tidak ada lapangan usaha yang tersedia, ya. Jadi ini bisa dibayangkan sendiri ya, ketika banyak orang di suatu tempat, tapi ketika lapangan pekerjaannya sedikit, ya misalnya hanya ada satu salon ya atau satu bengkel ya, sedangkan banyak yang melamar, ya maka itu akan menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Ya, kemudian ya masalah yang kedua, ya masalah ketenaga kerjaan yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi ya. Di situ dijelaskan bahwa ya negara kita Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Ya. Makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Ya, betul ya, setuju ya. Indonesia masuk ke ini, negara dengan penduduk terbanyak keberapa? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Ya, Wahyudi lagi, ayo. Keberapa Wahyudi? Itu nomor berapa ya kemarin? Nomor 5, Bu, kalau nggak salah. 5 ya, dengan Indonesia penduduk terbanyaknya ya. Pertama kalau tidak salah Cina ya, China. Iya, Bu. Ya, iya. Nah, jadi dengan banyaknya penduduk ini, ya jumlah penduduk ini, maka kalau tidak diimbangi dengan luasnya lapangan pekerjaannya akan menimbulkan ini tadi jumlah angkatan kerja yang tinggi ya, lagi-lagi pengangguran. Ya, kemudian masalah yang ketiga itu karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Ya. Ini setuju tidak ya dengan pendapat ini? Karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, banyak orang yang tidak bekerja. Setuju ya? Setuju, Bu. Ya. Setuju, Bu. Nah, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak kesesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penerapan tenaga kerja di Indonesia. Ya. Jadi banyak sekali ya yang hanya ya pendidikannya rendah ya tidak bisa melamar ke perusahaan-perusahaan karena kualifikasinya tidak setara dengan pendidikannya ya, misalkan yang dibutuhkan S1 tapi kita cuma lulusan SMA atau SMP ya. Nah, itu 3 poinnya. Yang berikut penyebaran angkatan kerja yang tidak merata ya. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia itu negara kepulauan yang terbesar yang memiliki 17.000 pulau ya. Nah, jadi benar sekali ini ya. Kebanyakannya dari kampung ibu dari Manggarai ya. Dari Manggarai yang ke Jawa ya. Ke Jawa untuk mencari pekerjaan. Dari kampung Damianus juga ya ke Jawa untuk mencari pekerjaan. Nah, di Jawa sudah banyak nih penduduknya, ditambah lagi ini tadi yang merantau ya, yang mencari pekerjaan di Jawa, tambah padat lagi di sana ya. Jadi penyebaran angkatan kerjanya tidak merata ya. Damianus ya. Iya, Bu. Jadi hal ini juga menyebabkan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia ya. Seperti kebanyakan ya kalau orang di kampungnya ibu itu ke Surabaya ya, ke Jakarta, ke Semarang, ke daerah-daerah industri seperti itu. Nah, kemudian masalah yang berikut perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Ya. Ini dilihat dari upah yang diberikan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pemberian upah ya. Ada upah harian, ya, upah bulanan. Nah, jadi ini upah ini juga bisa mempengaruhi ya masalah ketenagakerjaan tadi.
Kemudian tadi kita sudah bahas ya pengangguran. Nah, dari video juga tadi sudah dibahas bahwa masalah ya, masalah-masalah tadi itu menyebabkan pengangguran ya. Di sini diberikan pengertian atau definisi ya. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Ya, di situ definisinya. Jadi orang yang sedang mencari pekerjaan pun itu disebut pengangguran. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Eviani, ada pertanyaan? Untuk sementara belum ada, Bu Guru. Ya, berarti sudah paham ya, sudah paham tentang Ya. masalah-masalah tentang kerjaan. Nah, itu tadi poin-poin tentang ya, itu tadi poin-poin tentang masalah ya, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ya. Baik, untuk memahami ya, untuk memahami lebih dalam ya, memahami lebih dalam materi ini, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya, mengerjakan tugas ya LKPD dalam bentuk sebuah artikel ya. Jadi Ibu akan membagikan artikel, nanti dibantu oleh Meta ya. Meta akan bagikan artikel ini. Kemudian artikel itu dibaca ya selama 5 menit ya, kurang lebih 5 menit. Lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sediakan di bawah ya, di bawah artikel itu. Ya, jadi ada artikel, kemudian artikel itu nanti dibaca selama 5 atau 6 menit ya, atau mungkin kebanyakan nanti ya, sekitar ya 3 atau 5 menit. Kemudian nanti silakan menjawab pertanyaan yang ada di bawah LKPD tersebut ya, yang ada di bawah artikel. Ya. Jadi pertanyaannya ada 6 nomor. Ya. Semua pertanyaan itu berkaitan dengan artikel ya. Berkaitan dengan artikel. Silakan, ada yang bingung dengan tugasnya, silakan bertanya dulu. Sudah paham dengan tugas? Ya, jadi tinggal baca saja artikelnya. Kemudian nanti silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang ada di artikel. Ya. Jadi Tidak Ibu jelas, bagi Bu, artikelnya. ya. Baik ya. Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok. Kelompok 1 ada Medi, Meta, Adirta, dan Wahyudi. Kemudian kelompok 2 ada Nila, Damianus, Nancy, Nuriani, dan Eviani. Ya. Nah, silakan Meta dibagikan LKPD-nya. Kemudian anak-anak silakan duduk per kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Baik, Bu. Sudah dapat semua artikelnya? Ibu, ini banyak yang tidak di kelas ini, Bu. Wah, kemana nih? Iya, Bu, Ibu Iya. Nila tadi ke kantin, Bu. Sama Wahyudi. Waduh, Saya coba ada, dipanggil. Dipanggil, coba. Kelompok dengan Bu Meta, dengan Meta. Ya, tidak apa-apa, nanti mereka menyusul saja ya. Yang ada di kelas sekarang duduk per kelompok lalu mengerjakan tugas ya, LKPD-nya. Baik, Bu. Ibu, mohon maaf Bu, tanya Bu. Ya, Ini silakan, Bu. LKPD-nya diapain Bu ya? Oh, LKPD-nya ini dibaca dulu selama 5 menit artikelnya ya. Kemudian silakan menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Itu ada pertanyaan 6 nomor ya. Jadi pertanyaan semuanya berdasarkan artikel, kemudian berdasarkan pendapat kelompok ya. Berdasarkan artikel, kemudian ada juga pertanyaan yang berdasarkan pendapat kelompok ya. Artikelnya ini ya. Konsumsi barang kena pajak
Siap, Bu. Sudah paham ya Wahyudi ya? Paham. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan tugas ini LKPD. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan bertanya ya. Videonya hidup ya, Bu? Ya, bukan dari saya nih, Damian. Atau Oh. baik, sudah selesai ya. Bagaimana kelompoknya Nila? Sudah selesai? Kelompok 2 ya tadi ya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, mantap. Bagus ya. Nah. Kumpulkan, Bu. Dipresentasikan ya, dipresentasikan di depan kelas. Ya. Oke, Bu. Kelompoknya Medi sudah? Ini kelompoknya Medi, Meta, Adirta, Wahyudi. Diskusi ya, jangan gosip-gosip di belakang ya. Ya, Bu. Ya. Bagaimana Damian? Bisa mengerjakan? Bisa, Bu, masih baca artikelnya. Ya. Usahakan dijawab sendiri ya anak-anak, menggunakan ide sendiri. Ya, jangan googling ya. Baik ya, waktunya sekarang untuk mempresentasikan LKPD-nya. Sebelumnya ya, agar suasana kelas kita hari ini menyenangkan, Ibu akan memberikan ice breaking ya. Ice breaking. Asik. Ya, jadi ice breaking-nya gampang, mungkin sudah pernah di pelajaran lain ya, tapi Ibu ingin mencoba di kelas ini ya. Jadi ice breaking-nya gampang. Nanti yang cowok ya, Damianus, kemudian Adirta, Wahyudi, silakan menulis sebuah kalimat yang dimulai dengan kata jika. Ya. Jadi terserah mau jika apa, kalimatnya random, terserah ya. Misalnya di sini contohnya jika saya adalah Nagita Slavina, terserah jika yang lain ya. Kemudian yang cewek ya, yang cewek-cewek nih, Medi, Mehta, Nila, Nancy, Nuriani, Eviani, silakan menulis sebuah kalimat yang dimulai dengan kata maka ya. Contohnya maka saya akan kembali, terserah random ya. Intinya kalimatnya dimulai dengan kata maka ya. Bisa paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Silakan ditulis di kertas. Ya, nanti Ibu akan memilih secara acak ya, cewek cowoknya untuk membacakan kalimat tersebut ya. Silakan ditulis. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oh, ya. Nanti saya minta cowoknya membacakan kalimat jikanya itu dari Damianus saja deh. Ya, ini sepertinya Ibu milih Damianus terus ya. Ini kenapa ini? Ya, Bu. Ya, nanti dari Nanti dikasih hadiah ya, Bu. iya, kan sudah tadi keripik pisang ya. Keripik pisang, mau apa lagi? Hati-hati loh, Bu, nanti mirip Damian. Yang dari Manggarai saja, Bu.
Oh iya, nanti Ibu ini kasih Dan komodo. banyak Enggak, buah-buahnya komodo. di Jangan Manggarai itu, komodo, Bu. Bu. Nanti pada mianya Kalau takut boleh lari. Ibu kirim uang tiket saya ke Labuan Bajo saja, Bu. Oke, boleh. Iya. Kalau masalah uang mah Ibu tidak persoalkan ya, mau berapa saja boleh ya. Ibu Sultan ya. Iya, Ibu harus mengakui kalau Ibu bercanda, Nak. Ya, pokoknya nanti Damian mau apa saja boleh lah. Ya. Tiket, ya. Iya, Komodo siap, kok. Bu, siap. Itu tadi kata Bu Nancy, komodo juga boleh. Dikasih satu. Tapi untuk- Iya, Pak bonekanya, Damian Bu. katanya mau melihara komodo, Bu. Komodo tapi boneka ya, Bu, dikirim bonekanya komodo. boneka saja. tuh. Takut ya kalau yang asli ya, takut Iya. ya. Iya, takut, Bu. Karena di sini bukan tempatnya biotanya, kan ada di Labuan Bajo. Iya, dimumikan dulu Iya. Pak komodonya, Damiannya. Kan dilindungi undang-undang, Bu, tidak bisa dibawa ke tempat Iya ya, lain. pintar ya Damianus ya. Bolehlah bonekanya ya. Ayo Damianus, katanya tadi sudah punya kalimat. Kalimat apa dong? Ayo Damianus coba dibacakan. siap. Nanti yang ceweknya itu saya pilih ya Nancy aja ya. Ya, silakan dibacakan Damianus kalimat jikanya. Oke. Jika saya seorang penganggur, Iya, silakan disambung. Nancy. Maka dia akan Saya kelaparan. tidak akan mendapatkan apa-apa. Oh, bisa pas ya. Jika saya adalah pengangguran, maka saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagus ya, bisa nyambung gitu ya kalimatnya ya. Orang Saya, tuh Bu, saya, jodoh, Bu, saya, Bu. Bu. Orang Saya, tuh Bu. jodoh. Jodoh ya. Nah, pas. Silakan. Saya Bu. Yang kedua, Bu. Yang kedua Wahyudi, jika makannya itu Eviani deh. Nah, saya Bu ya. Iya, ayo Wahyudi. Jika saya adalah seorang Cristiano Ronaldo. Silakan sambung Eviani. Maka wah, Eviani mana nih? Eviani tidur. Ya? Oh, tidur ya. Meta aja, Meta digantikan. Dibaca ulang, Pak. Dibaca ulang Wahyudi jikanya. Ya. Jika saya adalah seorang Cristiano Ronaldo. Meta, silakan sambung. Maka sangat ngefans padanya. Maka saya akan ngefans padanya. Oke, boleh. Nah, mantap. Adirta lagi, Bu. Adirta, nanggung satu, Bu. Ya, satu lagi Adirta, silakan baca kalimat jika. Kalimat makanya itu Nuryani deh. Oke, jika saya kaya, Silakan Nuryani. Saya akan keliling dunia. Yeay. Jadi jodoh ya, kalimatnya berjodoh ya. Nyambung gitu kalimatnya. Oke, terima kasih anak-anakku. Itulah ice breaking kita tadi ya. Sederhana saja. Nah, sekarang silakan kita lanjut ke presentasi ya. Presentasi. Silakan yang mau presentasi kelompoknya siapa dulu nih? Medi atau Nila nih? Nila, Bu, Nila. Iya, jadi waktu presentasinya Ibu berikan selama 5 menit, dibacakan jawabannya, kemudian nanti silakan teman-teman memberikan tanggapan, pertanyaan atau saran boleh ya. Baik, terima kasih ya kelompoknya Nila, bagus sekali presentasinya sangat jelas. Pertanyaan juga dapat dijawab dengan baik ya. Jadi menurut kelompoknya Nila tadi ya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang dapat ditemui di artikel salah satunya itu adalah jumlah tenaga kerja yang banyak, angkatan kerja yang banyak tidak diiringi dengan banyaknya lapangan pekerjaan ya.
Bagus ya. Kemudian tadi upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran menurut kelompoknya Nila itu salah satunya adalah dengan membuka balai latihan tenaga kerja ya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Bagus ya. Jadi pekerjaan kelompok Nila ini tadi berdasarkan ide dan pendapat dari kelompok itu sendiri ya, bukan berdasarkan hasil googling ya. Kalau googling terus mah gampang ya. Oke. Asli nih, Bu. Asli ya, jawaban sendiri ya. Asli googling. Nah, baik anak-anakku sekalian ya, demikianlah pelajaran kita hari ini yaitu tentang permasalahan ketenagakerjaan, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi ya. Jadi Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat kembali ya. Tadi kita mempelajari apa tadi? Masalah-masalah ketenagakerjaan ya yang ada di Indonesia, kemudian keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi ya. Baik, untuk pertemuan berikut itu materi yang kita bahas itu tentang perpajakan ya. Perpajakan. Jadi Ibu sarankan untuk kalian jangan lupa sampai di rumah nanti dibuka lagi materi-materi yang sudah Ibu kasih ya. Modul-modul yang sudah Ibu share di WhatsApp ya. Silakan dibaca kembali agar nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Nah, untuk waktu selanjutnya ya saya minta siapa ya untuk menutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan satu orang memimpin doa penutup. Siapa ya yang bisa? Saya, Bu, saya. Ya, silakan Adirta, silakan memimpin kita dalam doa penutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adirta. Jadi hari ini pelajaran kita sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih aktif lagi di kelas ya, menjawab dan mengerjakan tugas dengan baik. Oke, anak-anak ya, selamat pagi dan terima kasih semuanya. Dadah. Aduh, Mantap. stop ya. Selamat Bu Mela. Stop ya. Selamat.